Hai sahabat excellence, salam antusias dari saya Anthony Dio Martin. Work-life balance, itu topik kita di episode kita kali ini, emotional inspiration. Nah, Anda termasuk yang mana? Yang banyak fokus pada pekerjaan sehingga keluarga Anda terbengkalai? Ataukah yang saking bingungnya banyak memberikan waktu untuk keluarga sehingga Anda merasa bahwa karir Anda jadi sosok? Nah, kali ini kita akan memberikan inspirasi kepada Anda beberapa tips, beberapa ide sederhana praktis bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga dalam episode kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya Riri Artakusuma pada pekan ini. Senangnya saya bisa kembali menyapa Anda dalam Emotional Inspiration masih bersama Anthony Dio Martin, the best EQ trainer Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai work-life balance. Mungkin sahabat excellence, Anda seringkali mengalami dilema. Kira-kira karir dulu atau keluarga dulu? Atau keluarga dulu atau karir dulu? Mana yang lebih Anda dahulukan? Untuk itu, kita nanti akan membahasnya bersama Pak Anthony Dio Martin seputar mengenai work-life balance tadi. Tapi sebelumnya, kita akan perlihatkan kepada Anda terlebih dahulu video berikut ini. Saat ini, pria dan wanita tidak lagi mendefinisikan kesuksesan karir dengan penghasilan atau tingginya gaji yang diterima. Studi dari Accenture, perusahaan konsultan manajemen, mengungkapkan keseimbangan antara hidup dan kerja atau work-life balance adalah penentu utama kesuksesan bagi lebih dari setengah laki-laki dan perempuan. Mayoritas karyawan percaya bahwa keseimbangan antara kerja dan kehidupan dapat dicapai. Lebih dari 2/3 karyawan yang disurvei percaya bahwa mereka dapat memiliki segalanya, yaitu karir yang sukses dan kehidupan yang bahagia. Ya, baik sahabat excellent, demikian tadi Anda sudah lihat ya bagaimana video yang telah menyajikan kepada Anda mengenai work-life balance tadi. Nah, kita akan langsung berbincang-bincang bersama Pak Anthony Dio Martin. Halo Pak Anthony. Halo Mbak Riri. Salam antusias juga. Wah, kalau ngomong dengan Pak Anthony soal work-life balance sebagai pakar psikologi gitu ya dan EQ, nampaknya ini menjadi satu hal yang penting Pak Anthony. Kadang ada dilema karir terlebih dahulu karena sedang puncak-puncaknya. Oh iya, betul. Atau keluarga dulu yang sedang dimulai, begitu ya. Pak Anthony, kenapa ingin mengangkat topik yang satu ini? Apakah fenomenanya sudah semakin banyak di masyarakat kita? Ya, saya merasa bahwa mungkin sahabat excellence Anda sendiri mungkin juga mengalami dilema yang sama. Dan saya melihat ini terutama banyak sekali dialami oleh para ibu-ibu. Ya, gimana ya Pak? Pertanyaan yang muncul. Saya mau fokus pada keluarga, tapi karir jadi terhambat. Atau misalnya kalau saya fokus pada karir, ya keluarga saya jadi terbengkalai. Gimana sih? Apa yang mesti saya lakukan? Sampai ada beberapa email, ada beberapa keluhan dari peserta di training dan seminar saya. Ada salah satu yang bahkan mengatakan, Pak, saya sekarang sudah nyaris pensiun. Saya dulu adalah seorang yang sangat-sangat fokus dengan pekerjaan saya. Istilahnya adalah workaholic. Jadi saya banyak mendedikasikan waktu saya untuk bekerja dan bekerja. Sekarang di saat-saat menjelang pensiun, ketika saya melihat kembali ke keluarga saya, saya merasa saya kehilangan mereka. Karena dulu waktu ketika saya bekerja, saya tidak terlalu banyak memberikan waktu buat mereka. Sekarang anak-anak saya nggak terlalu dekat. Gimana ya Pak ya? Saya agak menyesal karena dulu nggak balance gitu. Nah, saya merasa beranjak dari berbagai persoalan-persoalan seperti ini. Saya pikir ini menjadi salah satu topik yang bagus untuk kita bahas. Betul. Saya yakin banyak juga sahabat-sahabat excellence yang menghadapi dilema seperti ini di dalam karir dan keluarganya gitu. So nanti kita akan bicara mengenai apa sih dan bagaimana caranya kita harus menyikapi ini. Oke, Pak Anthony, kalau kita berbicara mengenai dilema soal antara karir dan keluarga ya, saya rasa bukan soal perempuan saja, mungkin laki-laki pun juga sama begitu ya Pak Anthony. Ya, saya sebagai seorang ayah pun saya menghadapi dilema yang sama.
gimana ya, saya punya ambisi, punya sebuah keinginan mau mencapai satu karir tingkatan tertentu. Tapi di sisi lain saya nggak bisa mengesampingkan bahwa saya punya keluarga, gimana caranya. Saya yakin banyak juga bapak-bapak juga menghadapi persoalan yang sama kok, Wiba. Nah, Pak Antoni, work-life balance ini sepertinya memang udah menjadi persoalan klasik gitu ya, dan ingin semua orang menemui hal yang satu ini, di mana keluarga bisa juga harmonis, pekerjaan terus baik dan meningkat begitu. Tapi bagaimana Pak Antoni sebetulnya tips awal untuk mengatasi dilema-dilema semacam ini, Pak Antoni? Ya, saya pikir ini harus dimulai dengan sebuah kesadaran sih. Saya jadi ingat dengan sebuah ilustrasi yang menarik. Mungkin juga saya yakin Sahabat Excellence, Anda mungkin pernah membacanya, pernah mendengarnya. Ketika digambarkan bahwa kehidupan kita itu ibaratnya seperti kita bermain akrobat. Bayangkan di tangan Anda sekarang ini sedang ada 5 bola yang mesti Anda pegang, mesti Anda seimbangkan. Dan sedang Anda mesti, apa sih istilah kita adalah juggling. Oh, oke. Ya, Kita mainkan dulu nih. Tangkap, lempar, tangkap. Nah, bola pertama adalah bola pekerjaan kita. Ya, bola kedua adalah bola keluarga kita. Oke. Bola ketiga adalah bola sahabat-sahabat kita. Bola yang keempat adalah bola semangat kita. Dan bola yang berikutnya adalah bola kesehatan kita. Jadi ada 5 bola. Nah, yang menarik dalam ilustrasi ini dikatakan bola pekerjaan itu sebenarnya bola karet. Yang artinya ketika bola itu jatuh, dia masih akan mental ke atas. Tapi kalau keempat bola yang lainnya, keluarga, sahabat, semangat, kesehatan, itu adalah bola kaca. Jadi kalau kita nggak rawat baik-baik, kalau hilang, kita bisa kehilangan segala-galanya. Iya dong, contoh sederhana keluarga. Ya, kalau waktu kita habis, ya mungkin kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Saya jadi ingat satu kisah yang sangat-sangat menyedihkan dari salah satu peserta saya. Dia cerita, Pak, saya sukses, semua orang di kota ini mengenal saya. Saya, apa sih yang saya nggak punya? Tapi kalau seandainya meja di mana saya bekerja bisa menceritakan berapa banyak tetesan air mata yang keluar, mungkin dia akan bercerita betapa saya menyesal. Saya kehilangan istri saya karena istri saya pergi, meskipun kami tidak statusnya tidak berpisah, tapi istri saya tidak bersama dengan saya. Anak saya satu tidak mengakui saya, satu lagi kemudian terjebak di narkoba. Kasihan kan gitu loh. Saya merasa bahwa kita juga pun tidak ingin gara-gara kita sukses dalam karir kita, tapi kemudian keluarga kita jadi terbengkalai. Jadi saya pikir apa yang menjadi sangat-sangat penting di dalam pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita menyeimbangkan di antara hal itu. Sebenarnya yang namanya pekerjaan itu sebenarnya selalu bisa kembali kok sebenarnya. Saya teringat dengan kata-kata bagus dari Nancy Reagan sih sebenarnya. Ketika Nancy Reagan ini mengatakan bahwa pada saat ketika kita meninggal, yang akan kita sesali itu bukan berapa kontrak bisnis yang hilang, berapa sih yang transaksi kita yang nggak berhasil, berapa kegagalan uang yang tidak kita peroleh, berapa tabungan kita. Tapi yang akan kita kenang adalah keluarga kita, orang-orang terdekat kita, itu yang biasanya akan kita kenang. Nah, dalam hal inilah sebenarnya kita tahu kita harus memprioritaskan kemana. Tapi biasanya kadang-kadang ketika kita masih muda, kita merasa enggak, yang namanya keluarga masih bisa kok, masih ada waktu. Jadi kita ngejar ambisi sampai yang bagian ini kemudian dikorbankan. Nah, seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya sebenarnya bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan kedua hal ini sebenarnya. Oke, Pak Antoni, bukan satu atau dua kali saya menemukan banyak kasus begitu ya, rekan-rekan kerja yang akhirnya memutuskan, terutama bagi yang wanita, akhirnya memutuskan ya sudahlah berkonsentrasi untuk keluarga saja, karena memang agak sulit sudah mengatur antara bekerja begitu ya, dan juga antara keluarga begitu. Tapi nanti kita akan bahas ini ya Pak Antoni ya. Bagaimana sebetulnya tipsnya nih, terutama bagi para wanita, karena keluarga pasti menjadi prioritas utama. Nanti kita akan bahas Sahabat Excellent selepas jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Excellent TV. Pemirsa dan sahabat Excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda?
pekerjaan dan juga karir sahabat Excellent ternyata masih menjadi persoalan sampai dengan detik ini. Terutama pasti saya yakin tidak hanya bagi para pria saja, tapi juga terutama ini wanita yang masih sukanya, terutama ada yang suka berkarir, tapi di salah satu sisi ada di mana mereka memang harus mengabdikan diri kepada keluarga. Saya jadi teringat Pak Antoni satu kasus ini di Facebook, ketika salah seorang wanita mengupload foto anaknya. Anakku sedang makan tempe pagi-pagi. Gitu. Tiba-tiba ada yang komen, wah pasti yang buat mbaknya ya, karena mamanya sibuk berkarir. Dan wanita itu marah sekali. Saya juga tidak seperti itu, saya yang buat tempenya katanya gitu. Nah, Pak Antoni ini kan menjadi sebetulnya kalau terutama wanita ya agak berang juga dikatakan seperti itu. Gimana Pak Antoni? Ini terutama berkait dengan peran seorang ibu. Betul. Karena tuntutan dari masyarakat adalah role-nya seorang ibu adalah ya udah fokus di keluarga. Tapi kan dengan kebutuhan sekarang ini yang segitu banyaknya, susah lah ya untuk bisa fokus pada keluarga, hanya bergantung kepada penghasilan si suami. Makanya kemudian sekarang istri pun mau nggak mau harus bekerja dan berkarya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Istri jadi dilematis. Di satu sisi seharusnya dia pingin fokus pada keluarga, tuntutan masyarakat seperti itu. Tapi di sisi lain dia sadar bahwa kalau cuma menopang pada suaminya nggak akan kuat. Dan ini yang seringkali menimbulkan dilema gitu. Ya. Dan sebenarnya yang ingin kita katakan adalah yang disebut dengan work-life balance tidak selalu harus bicara mengenai waktu. Ya, tapi paling enggak konsentrasi dan fokus kita. Tapi bukan juga bercabang-cabang, karena salah juga para sahabat Excellence ketika kita menggunakan work-life balance berarti kita konsentrasi fokusnya ke rumah melulu misalnya, sehingga akibatnya di kantor tiap hari sibuk ngurusinnya cuma telepon, ngurusin keluarga dan sebagainya. Mau ngapa sih sebenarnya kan gitu loh. Akibatnya kemudian di kantor malah jadi nggak konsen, produktivitas nggak ada karena sibuk tiap hari ngurusin di rumah gitu loh, urusan di rumah. Saya pikir ini juga nggak benar. Tapi bagaimana termasuk juga dalam hal ini kita bisa memberikan energi kita, misalnya contoh sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja, wanita, bagaimana dia bisa ketika memang di pekerjaan, fokuslah pekerjaan, selesaikan dengan cepat, pikirannya nggak bercabang-cabang, sehingga tapi di sisi lain dia bisa meluangkan waktu, sehingga ada waktu juga yang bisa dia luangkan untuk keluarga, misalnya pas jamnya udah selesai dia bisa kembali ke dan memberikan waktu untuk keluarganya. Nah, saya ingin memberikan beberapa tips sebenarnya yang dilakukan oleh beberapa para eksekutif, para pebisnis yang kita pikir mereka pasti orang bisnis, mana sempat ada waktu untuk keluarga. Enggak loh, nyatanya mereka bisa mengurus keluarganya dengan baik juga. Gitu loh. Jadi tidak selalu harus kita mempertentangkan gitu loh. Yang namanya kerja dengan yang namanya keluarga itu tidak selalu harus kita pertentangkan, sahabat Excellence. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa kerja plus keluarga. Dan bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan itu gitu. Ini pasti ada tipsnya kan sebetulnya Pak Antoni, dan juga ada faktor-faktor yang mendorong kita untuk bisa memprioritaskan ini loh pekerjaan kita dan ini adalah keluarga kita. Sebetulnya apa saja Pak Antoni pertimbangan-pertimbangan agar kita bisa fokus kepada pekerjaan kita dan juga kepada keluarga kita? Salah satu pertimbangan penting adalah bagaimana kita mengarahkan konsentrasi kita sebenarnya. Kalau saya mengatakan ini ada urusannya dengan bagaimana kita mendisiplinkan pikiran. Nah, para eksekutif, para pebisnis yang sukses dan bisa cukup balance untuk mengimbangi antara keluarga dengan pekerjaan mereka adalah salah satu ada keterampilan mereka yang sangat luar biasa untuk mendisiplinkan pikiran. Mendisiplinkan pikiran artinya pada saat ketika mereka berada di tempat kerja, mereka betul-betul mencurahkan pikiran. Jadi ketika harus menyelesaikan pekerjaan, mereka betul-betul konsentrasi, fokus, selesaikan pekerjaan mereka. Sehingga apa? Waktu untuk melakukan pekerjaan mereka tidak jadi bertele-tele. Jadi di sisi lain, ketika waktunya sudah selesai, dia akan kembali ke rumah, dan ketika di rumah dia bisa mendisiplinkan pikiran untuk memberikan waktu untuk bersama dengan anak-anaknya. Jadi hal seperti ini sebenarnya butuh pendisiplinan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang biasanya itu rasa bersalah gitu. Rasa bersalah bahwa kok di tempat kerja konsentrasi, tapi di keluarga kok kayaknya kita nggak punya banyak waktu. Dan ini persoalan dilema yang sering kali dialami dan dikatakan oleh para bapak atau para ibu yang bekerja. Saya sebenarnya sangat sepakat bahwa sebenarnya yang disebut dengan work-life balance bahkan tidak butuh waktu-waktu yang panjang kok.
Bukan berarti Anda harus cuti selama 1 bulan, terus kasih waktu buat keluarga Anda. Nggak harus separah-parah seperti itu kok. Tapi paling enggak, hal-hal kecil aja gitu. Misalnya contoh, ketika kita capek, sampai di rumah anak kita, pas kita tahu sebelum tidur, paling enggak konsentrasi bermain sebentar dengan dia. Mencoba untuk, adik sedang gambar apa, yuk, ayah ikut bantu yuk, terlibat. Nah, satu waktu yang sangat pendek tapi fokus kita di sana, itu saya merasa itu bahkan bisa menggantikan waktu kita yang 8 jam yang sudah kita berikan di pekerjaan kita. Jadi sebenarnya nggak selalu harus waktu panjang kok. Ini bisa bicara banyak mengenai atensi dan fokus pikiran kita. Jadi saya selalu mengatakan istilahnya adalah bagaimana caranya kita mendisiplinkan pikiran kita waktu ketika melakukan pekerjaan dan waktu ketika kita berada di rumah. Saya pernah ngalami loh. Jadi saya pulang setelah kerja seharian capek luar biasa gitu. Sampai di rumah pas waktu itu anak saya yang paling kecil waktu itu kebetulan sedang menggambar gitu. Ya, sedang menggambar, gambarnya adalah gambar biasa, gambar mobil-mobilan kesayangannya gitu loh. Ya meskipun ya namanya juga masih kecil, gambarnya masih nggak karu-karuan. Tapi saya tertarik ya, saya letakkan tas, saya taruh tas saya, kemudian ya saya gulung kemeja panjang saya kemudian tunduk ke bawah, kemudian saya tanya, jadi lagi gambar apa? Oh ya, terus saya bantu gambar. Dan waktu yang saya habiskan mungkin sekitar cuma antara setengah jam sampai 45 menit. Tapi saya masih ingat sampai kemudian akhirnya waktu ketika tidur, dia sempat mengatakan, Daddy, thank you ya untuk waktunya. So, kebayang gak sih? Cuma 45 menit ini begitu berharga untuk menggantikan 8 jam yang sudah kita pakai untuk pekerjaan kita. Dan saya pikir ini tergantung kepada niat kita kok, para sahabat excellence. Bagaimana kita bersedia mau meluangkan waktu untuk itu. Pak Antoni, ini menarik. Kalau misalkan tadi Pak Antoni menyampaikan kan salah satu tipsnya, fokus dengan waktu yang memang masih ada gitu. Apakah ini memang kita mengutamakan yang istilahnya quality time Pak Antoni bersama anak-anak ataupun keluarga atau bahkan juga dengan pekerjaan kita? Ya, tapi kadang-kadang ini jadi masalah juga. Seringkali kita berkelit di urusan quality time. Seringkali kita mengatakan, enggak kok quality time. Tapi kadang-kadang meskipun memang pengertiannya yang dimaksud dengan pengertian quality time adalah betul-betul kita konsentrasi, fokus dengan apa yang kita lakukan. Tapi jangan salah juga. Jangan sampai kita berkelit di balik kata-kata quality time. Dengan alasan quality time tadi ya. Betul, kemudian kita sebenarnya waktu yang harusnya kita luangkan itu misalnya Sabtu atau Minggu yang memang waktunya seharusnya diberikan untuk keluarga. Lantas gara-gara berkelit, berlindung di bawah istilah quality time, lantas waktu untuk keluarga lantas kemudian kita tidak berikan. Itu sebabnya saya termasuk salah satu belajar dari banyak eksekutif, dari banyak para pebisnis. Salah satunya adalah ini juga mungkin langkah yang bisa dilakukan oleh para sahabat excellence kita. Coba Anda perhatikan di kalender Anda, ya, selama setahun, blok waktu Anda. Kapan waktu Anda yang betul-betul Anda akan luangkan untuk keluarga Anda. Dan berjanjilah di waktu yang sudah Anda blok itu, Anda tidak bermain dengan laptop Anda tidak melakukan pekerjaan Anda, dan Anda mencurahkan pikiran Anda untuk keluarga Anda. Itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Artinya sepanjang waktu, sepanjang tahun, paling enggak kita meluangkan waktu untuk itu. Atau berjanjilah misalnya contoh Sabtu atau Minggu, ada 2 hari akhir pekan misalnya. Salah satunya kemudian kita berjanji bahwa salah satu dari waktu itu akan kita berikan betul-betul untuk keluarga kita. Dan belajar untuk konsisten. Ya, benar-benar kata kunci yang penting dalam hal ini adalah kehadiran kita, presence. Dan betul-betul mindfulness, betul-betul mencurahkan pikiran kita waktu kita bersama dengan mereka. Karena kadang-kadang seringkali kita lihat, dan ini bahkan menjadi bercandaan gitu. Jadi keluarga berkumpul, kalau keluarga dulu, saya pernah menemukan gambar kalau keluarga dulu itu ketika berkumpul sebelum makan itu semua berdoa gitu. Sekarang ini upload dulu foto, di foto makanannya habis itu diupload. Jadi semua sibuk dengan berbagai gadget, dan saya pikir itu juga menghabiskan waktu kita banyak sekali. Gitu. Baik, Pak Antoni, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sahabat Excellence, sampai dengan detik ini mungkin Anda sudah bisa paham gitu ya tentang topik kita work-life balance. Jangan sampai kita
mengatakan quality time, mengatasnamakan quality time. Sebetulnya kita punya banyak waktu dengan keluarga, tapi akhirnya malah sedikit waktu yang kita berikan untuk keluarga, begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Jumpa lagi di segmen ketiga ini dan masih bersama saya Riri Artakusuma dan saya juga masih ditemani oleh Anthony Dio Martin, the best EQ trainer kita. Masih membahas mengenai work-life balance. Mungkin tadi di segmen kedua Anda sudah mendapat gambaran sebetulnya seperti apa dan bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu antara pekerjaan kita, karir, begitu ya Pak Anthony, dengan juga keluarga. Baik, saya akan lanjutkan lagi nih bersama Pak Anthony. Pak Anthony, kalau tadi Pak Anthony sudah menyampaikan begitu ya, pokoknya jangan mengatasnamakan quality time lah gitu ya, kalau memang waktunya masih banyak gitu. Lantas Pak Anthony, apa yang kita bisa dapatkan kalau memang ada kebocoran-kebocoran soal kita tidak bisa mengatur nih antara pekerjaan dan juga keluarga kita, Pak Anthony? Ya, mungkin pertanyaan ini menarik juga dan mungkin pantas juga untuk menjadi renungan buat kita para sahabat excellence. Di Singapura ini menjadi salah satu isu yang sangat besar, bahkan sampai menjadi isu nasional. Jadi sampai ada pembelajaran training gratis untuk para yang profesional tentang work-life balance ini. Ini untuk menunjukkan betapa seriusnya problem ini. Why? Karena di sana tingkat perceraian cukup tinggi, masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga cukup meningkat, dan kenakalan anak menjadi meningkat gara-gara hal seperti itu. Jadi itu dikaitkan dengan kurang hadirnya orang tua di rumah. Itu sebabnya kenapa bicara tentang work-life balance ini sebenarnya bicara mengenai kepedulian kita, care-nya kita. Nah, sebenarnya kadang-kadang kalau saya bicara tentang work-life balance, kadang-kadang saya sering kali disentil, Pak, kalau seandainya yang jomblo-jomblo terus gimana dong Pak? Ya, apakah work-life balance, kan kita nggak punya keluarga? Jangan salah. Jadi yang saya sebutkan sebagai balance ini sebenarnya ada, menurut saya itu 4 hal. Jadi ibaratnya kalau saya gambar itu bukan cuma sekedar apakah ini bicara tentang kerja, terus keluarga gitu loh. Tapi saya merasa sebenarnya bentuknya itu kayak seperti 4 sisi. Jadi ada bicara mengenai satu sisi kerja, keluarga kan bukan berarti harus keluarganya kita, bukan berarti pasangan hidup kita gitu. Bergaul juga betul. Ya. Tapi enggak, ada sisi teman, ada sisi kehidupan kita sendiri. Jadi saya merasa bahwa kehidupan kita itu sebenarnya 4 sisi gitu. Ini lama-lama gerakannya kayak Gangnam Style gitu. Ya gimana caranya supaya kita bisa seimbang gitu loh. Nah, gimana caranya dalam kehidupan kita itu kita mulai berpikir apa dalam kehidupan kita bahwa selama perjalanan kita, waktu itu bukan cuma sekedar soal pekerjaan, dan bagaimana caranya kita mulai belajar untuk memetakan. Nah, caranya sebenarnya supaya kita bisa mulai membalancekan ini adalah mulai dengan mendisiplinkan dan mulai berpikir secara smart gitu. Kita harus cerdas dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Ya, tapi ini saya percaya juga sahabat excellence pasti percaya, pengalaman saya sebagai seorang dengan latar belakang coach dan psikolog, seorang yang mendalami tentang psikologi ini, saya percaya gini bahwa ini banyak berurusan dengan nilai-nilai dan value kita. Jadi untuk membuat supaya caranya gimana sih work-life balance ini, nggak bisa Anda cuma sekedar mendengarkan ini pun belum tentu yakin. Karena apa? Ini harus sesuatu mulai dari value. Jadi ada beberapa hal yang menjadi PR Anda kalau Anda mau mulai belajar work-life balance ini. Dalam pengalaman konseling saya, dalam pengalaman coach saya, yang pertama-tama adalah target itu mesti diubah. Jadi di dalam diri kita mesti mulai harus ada sebuah kesadaran. Apa sih sebenarnya target tujuan hidup saya yang sesungguhnya? Selama target Anda selalu fokus karir, susah lah ya kalau kita mau bicara mengenai work-life balance gitu loh. Ya kan, kita akan selalu fokus dengan pekerjaan kita.
selama target kita masih tetap ambisi dan sebagainya. So kita harus mulai memasukkan target-target yang berurusan dengan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai harus menanamkan ke dalam diri kita value-value yang berisi keluarga. Bahwa salah satu yang harus saya tanamkan adalah saya ingin menjadi orang tua, bukan cuma sekedar karyawan, tapi orang tua atau bapak atau ibu yang dikenang anak saya sebagai orang tua yang punya pengalaman menyenangkan bersama dengan mereka. Itu harus sebuah value-value yang menyenangkan yang harus kita tanamkan. Boleh juga kita bisa melihat dari sejarah masa kehidupan kita, bagaimana dulu kita diperlakukan. Ada dua kemungkinan. Bisa saja Anda dibesarkan di keluarga yang sangat-sangat peduli. Come on, kalau Anda sendiri dibesarkan di keluarga yang sangat peduli dengan Anda, harusnya Anda juga berjanji dong. Iya ya, dulu saya dibesarkan dengan keluarga yang begitu peduli dengan saya. Saya juga mau dong, ketika meskipun saya sudah bekerja, saya tetap ingin peduli dengan mereka. Atau sebaliknya, Anda dibesarkan oleh keluarga, mungkin oleh ayah dan ibu yang saking sibuknya karena buka toko, bisnis atau apapun, jadi nggak sempat mengurus. Jadi Anda bisa berjanji dong, karena orang tua saya seperti itu, saya tidak mau seperti mereka. Jadi saya mau merawat anak-anak saya. Itu pun bisa menjadi janji kita yang baik. Dan di sisi lain adalah rasakan gitu loh. Paling enggak kita harus menanamkan dalam diri kita rewardnya. Rewardnya apa sih? Bahwa gimana sih rasanya bahwa ketika anak saya kelak ketika besar bisa mengenang saya sebagai orang tua yang fokus dengan mereka. Nah, saya merasa bahwa harus ada kesadaran dulu dari dalam diri kita sebelum kita betul-betul mau bicara mengenai work-life balance ini. Kalau enggak, itu cuma sekedar akhirnya ya awal-awalnya setelah mendengar siaran seperti ini, oh iya, saya harus work-life balance. Ya paling jalan seminggu, habis itu balik lagi ke format semula. Seperti yang tadi Pak Antoni sampaikan ya, mungkin ini harus menjadi prinsip dan juga nilai kita terlebih dahulu, gitu ya Pak Antoni. Pak Antoni, kalau kita berbicara tips Pak Antoni, bagaimana sih tips menyeimbangkan? Bisa dari pengalaman Pak Antoni sendiri. Nah, jadi ini bicara tentang tips tentang work-life balance. Jadi sekarang strateginya sebenarnya banyak kembali ke waktu ketika kita bekerja. Jadi mulai sekarang seperti saran saya yang pertama untuk Anda para sahabat excellence adalah mulai mencari waktu. Lihat dong kalender Anda sepanjang setahun mana waktu yang Anda akan blok. Yang paling penting Anda blok misalnya contoh ulang tahun pasangan Anda, ulang tahun perkawinan, ulang tahun anak atau apa. Paling enggak itu tanggal-tanggal yang setiap awal tahun Anda mesti blok itu. Supaya paling enggak Anda hadir berada bersama dengan mereka. Jangan sampai ya lupa ya. Ini jangankan ini hal yang paling sepele gitu. Itu membuktikan bahwa kita hadir. Ulang tahun perusahaan ingat tapi ya. Iya, yang ingat ulang tahun perusahaan sama perusahaan anak yang sebenarnya paling penting malah dilupakan. Ulang tahun customer malah ingat, anak malah dilupakan gitu loh. Ya, ini namanya terlalu namanya. Nah, yang kedua adalah mulai sekarang ini setelah ini menjadwalkan waktu-waktu, boleh juga Anda slotkan waktu di mana Anda mungkin bisa sekarang ini gampang untuk merencanakan traveling. Jadi bersama dengan keluarga, pokoknya dengan keluarga saya mau traveling bersama dengan mereka. Dan itu waktu nggak boleh diganggu. Dan sejak awal-awal Anda umumkan bahwa kasih tahu sama kalau Anda punya sekretaris, kasih tahu sama sekretaris, kalau sama bos minta cuti di awal-awal dulu bahwa itu akan diblok. Jauh lebih gampang kalau kita udah minta cuti biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai sekarang kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa kita delegasikan. Karena kadang-kadang waktu kita jadi nggak seimbang karena kita senang melakukan pekerjaan kita. Padahal mungkin itu pekerjaan yang sebenarnya bisa didelegasikan. Makanya untuk Anda para pekerja, para sahabat excellence, kenali 3 jenis pekerjaan, 3 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C. Kategori A itu kategori pekerjaan yang nggak bisa lah, Anda mesti kerjain sendiri. Kategori waktu yang kategori B adalah kategori pekerjaan yang bisa Anda delegasikan, tapi Anda mesti melatih, Anda mendengar coach. Kategori pekerjaan C adalah kategori yang sebetulnya Anda bisa delegasikan. Nah, Anda sendiri coba Anda lihat waktu yang Anda yang begitu habis banyak, sebenarnya ada nggak sih yang Anda bisa minta tolong sama orang supaya waktu Anda bekerja nggak terlalu banyak gitu loh. Anda bisa delegasikan. Sekaligus juga sebenarnya dalam hal ini pangkas juga mulai kesadaran bagaimana caranya Anda memangkas waktu-waktu yang tidak efektif di kantor. Jadi
kadang-kadang meskipun kita bekerja misalnya contoh dari 8, kadang-kadang sampai jam 6, jam 7, lembur-lembur lagi dan sebagainya. Tapi kan tidak sepenuhnya waktu itu adalah waktu yang efektif. Belajar untuk meng-cut waktu itu. Nah, ketika kita bisa meng-cut waktu itu, waktu yang tersisa, jadinya kita bisa punya waktu untuk keluarga. Nah, sekaligus juga sepanjang jadwal kita berkomitmen. Misalnya contoh Sabtu dan Minggu, kita betul-betul berkomitmen disiplinkan bahwa waktu ini adalah waktu yang saya mau berikan untuk keluarga saya. So, kalau udah kayak begitu, umumkan dan belajar untuk berkata tidak. Itu penting. Kepada hal-hal yang kita rasakan tiba-tiba misalnya contoh bos minta bantuan. Boleh sih sekali 2 kali. Tapi kita tetap harus mengingatkan, Pak, Bu, maaf ya, saya sudah janji sama keluarga. Boleh nggak seandainya itu dilakukan hari Senin? Kalau seandainya pekerjaan itu bisa ditunda. Nah, bos yang mengerti biasanya akan mengerti kok gitu loh. Ya, kecuali yang bosnya memang keterlaluan gitu. Ya, kadang-kadang soalnya kita juga sungkan Pak Antoni untuk berbicara tidak. Justru itu ini kita perlu latihan tidak. Ya, sometimes we have to say no for something good to get something more important. Jadi kadang-kadang kita harus belajar untuk mengatakan tidak kepada hal yang bagus untuk mendapatkan hal yang lebih bagus. Kerja bagus, kerja penting, tapi keluarga kadang-kadang jauh lebih penting, seperti ilustrasi bola tadi. So kadang-kadang kita harus berani untuk berkata tidak. Nah, termasuk juga hal yang simpel sederhana seperti yang saya katakan tadi. Tidak harus waktunya harus berarti panjang, harus libur sebulan gitu. Tapi hal yang kecil seperti pengalaman saya tadi. Hal sederhana, tapi ketika kita hadir total di situ, ketika kita memberikan hati pikiran kita, mereka juga akan suka kok, mereka juga akan senang, dan berusahalah untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, baik. Gitu. Ternyata kita sudah dapat tipsnya, sahabat Excellent, tentang bagaimana agar kita bisa pandai-pandai mengatur jam kita gitu dan kebersamaan kita, baik itu di pekerjaan maupun juga dengan keluarga. Betul. Akhirnya mudah-mudahan sih diharapkan tidak ada yang dirugikan ya Pak Antoni. Karir bisa bagus, keluarga bisa oke. Ya, syukur-syukur dapat dua-duanya dong gitu. Betul sekali. Pak Antoni, akhirnya kita sudah harus berakhir nih perbincangan kita yaitu pada kesempatan kali ini. Sahabat Excellent, kita sudah harus mengakhiri perbincangan pada kesempatan kali ini mengenai work-life balance bersama Antoni Dio Martin. Akhirnya saya Riri Artakusuma mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, sekaligus juga sahabat kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Dan akhirnya saya mengucapkan salam antusias, strive for excellence.